Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Saya Rizka. Saya Intan Novia. My name is Syarifah Muhammad. I will continue the discussion from Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Nurani. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan adverb. Adverb adalah kata keterangan atau kata tambahan yang memberikan gambaran lebih jelas dan detail untuk verb atau kata kerja. Adjektif atau kata sifat atau adverb yang lainnya. Beberapa kata keterangan juga dapat memodifikasi frasa, klausa, atau bahkan modifikasi keseluruhan kalimat. Adapun fungsi dari adverb berfungsi untuk menjelaskan kata kerja, kata sifat, sentence, atau adverb yang lainnya. Jadi, kita dapat menggunakan kata adverb untuk memberikan informasi yang lebih jelas sesuai dengan tujuan dari kalimat itu sendiri. Adapun jenis-jenis adverb terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama, adverb of time. Adverb of time merupakan kata keterangan yang paling banyak digunakan dalam tense. Adverb of time adalah keterangan waktu untuk menjelaskan kapan atau berapa lama suatu tindakan terjadi. Keterangan waktu ini biasa menjawab pertanyaan when dan how long. Jadi, kita bisa menuliskan adverb of time pada awal atau akhir kalimat, yang mana posisi akhir biasanya berfungsi sebagai sebuah penekanan. Contoh adverb of time untuk menjawab kapan diantaranya adalah yesterday, this morning, this afternoon, tonight, at 7 p.m. dan lain sebagainya. Contoh adverb of time untuk menerangkan waktu kejadian sebelum atau sesudah adanya kejadian lain adalah before, after. Contoh kalimat adverb of time untuk menyerahkan durasi yaitu we collect and then yesterday. Adverb yang kedua yaitu adverb of manner. Adverb yang bertugas untuk memberitahu seseorang tentang bagaimana sesuatu dapat terjadi, alias menjawab pertanyaan how. Adverb of manner biasanya memiliki akhiran li. Contoh adverb of manner yaitu badly, heavily, sadly, slowly, quickly, dan lain sebagainya. Tapi tidak semua berakhiran li. Ada juga adverb of manner yang lain, contoh katanya adalah well, hard, and fast. Adverb of manner bisa kita letakkan di bagian awal, tengah, atau akhir kalimat. Tapi khusus untuk well, hard, fast, dan badly hanya bisa menempati posisi awal kalimat saja. Contoh kalimat menggunakan adverb of manner yaitu little, slower. Jenis adverb selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan sambungan pembahasan dari Anita. Nama saya Rizka Nazaria. Poin yang pertama, adverb of degree. Adverb of degree adalah kata keterangan yang dapat kita gunakan untuk memberitahu seorang mengenai sebuah tingkatan atau intensitas sesuatu yang terjadi. Dalam hal ini, intensitas yang dimaksud contohnya kayak seberapa banyak atau sejauh mana sesuatu dilakukan level of action. Berikut contoh adverb of degree. Contoh yang pertama, sangat-sangat banyak atau fully, highly, totally, absolutely, completely, excessively, intensely. Contoh yang kedua, sangat banyak, very much, possibly, really, truly, simply, moderately, noticeably. Kita juga bisa menambahkan adverb of degree sebagai completeness atau kelengkapan. Contoh katanya adalah sepenuhnya, completely, strongly, perfectly, entirely, largely. Contoh yang kedua, sebagian, partly, almost, nearly, kind of, somewhat. Banyak lagi contoh-contohnya. Pada umumnya, kita bisa menempatkan adverb of degree di tengah kalimat sebelum verb atau adverb lain jika yang diterangkan adalah verb atau adverb, atau setelah adjektif jika yang diterangkan adalah adjektif. Berikut contoh kalimatnya. Contoh yang pertama, when bright is highly.
recommended for helping someone lose weight, yang artinya roti gandum sangat dianjurkan untuk membantu seseorang menurunkan berat badan. Contoh yang kedua, she truly loves you just the way you are, yang artinya dia benar-benar mencintaimu apa adanya. Dan banyak lagi contohnya. Selain yang saya jelaskan di atas, contoh lain dari adverb of degree adalah to, quit, dan announce. Tapi hal pertama yang harus kita lakukan Henley adalah to, yang memiliki dua arti. To bisa memiliki arti juga atau terlalu. Perhatikan contoh berikut. Can I bring my cane too? Yang artinya bisakah saya membawa kucing saya juga? Yang contoh kedua, Rasha run too quickly. Rasha berlari terlalu cepat. Di sana berarti juga sementara itu. To dalam contoh kedua artinya adalah terlalu. Kalau announce artinya adalah cukup. Kata ini memiliki fungsi, yaitu berfungsi sebagai adverb. Contoh, the water is hot enough for me to swim, yang artinya airnya cukup panas untuk saya berenang. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan, dan sambungannya akan dijelaskan oleh Intan. Nama saya Intan Novia. Adverb of modality. Kalimat tanya yang tepat digunakan untuk menjawab kalimat ini adalah how do you feel, what do you feel, dan what is you feel. Contoh kata keterangan modality antara lain. 1. Lain likely, maybe, perhaps, possible, unlikely, hopeful, probably, dan fortunately. Adverb yang satu ini biasanya diletakkan pada awal atau tengah kalimat. Berikut contoh kalimatnya. Untungnya hujan berhenti sebelum dia keluar. 2. Dia tidak datang ke pestaku. Mungkin dia lelah karena tugas kantornya. 3. Mungkin aku tidak akan datang ke wisudamu. Kalau yang tanya sebenarnya sering kamu olahraga dalam seminggu, maka menjawabnya kamu membutuhkan adverb of frequency. Iya, adverb of frequency adalah kata keterangan untuk mengungkapkan seberapa sering sesuatu dilakukan atau terjadi. Adverb ini berperan untuk menunjukkan kegiatan yang rutin kita lakukan pada masa sekarang atau di waktu lampau. NY ada adverb of frequency terbagi menjadi dua jenis, yaitu definisi dan in. Merupakan kata keterangan yang menjelaskan frekuensi sebuah peristiwa dengan lebih spesifik dibandingkan indefinite. Contoh definisi adverb of frequency adalah between tears, miss effort, die, daily, weekly, monthly, dan year. Dengan posisi penulisan pada tengah atau akhir kalimat. Sementara itu yang termasuk indefinisi adalah frequency, healthy, effort, never, and tengah atau akhir kalimat. Sementara itu yang termasuk indefinisi adalah frequency, healthy, effort, never, answer diletakkan pada awal atau tengah kalimat. Contoh beberapa dalam kalimat. Alfi biasanya makan 1 lembar roti di pagi hari. 2. Rara pergi ke sekolah 3 kali seminggu. Kucing kami digigit 2 kali oleh anjing yang sama. Oh iya, dalam sebuah kalimat umumnya adverb of frequency muncul di depan kata kerja. For utama, kalau for-nya terdiri lebih dari satu kata, maka adverb of frequency biasanya ditempatkan setelah kata pertama, setelah subjek, sebelum for. Contohnya pada contoh di atas, yang dikatakan kata kerja utama adalah have,
dan bentuk be. Lalu kata kerja yang kedua adalah instead. Nah, the often sebagai adverb of frequency dapat disimpan setelah have. My name is Sharifah Helma. I will continue the discussion from Intan. Number 6, adverb of place adalah kata keterangan tempat untuk menerangkan di mana sebuah peristiwa terjadi, alias untuk menanggapi pertanyaan where. Kamu bisa menggunakan adverb of place untuk 3 fungsi, yaitu as a location atau tempat terjadinya sebuah peristiwa. Contoh katanya here, there, outside, inside, somewhere, nowhere, dan anywhere. Dan as a direction atau menunjukkan arah dari suatu pergerakan. Contohnya yaitu up, down, north, south, backward, dan around. Dan yang ketiga as a distance, yaitu memberitahu jarak dari satu lokasi ke lokasi lain. Contoh nearby and away. 7, adverb of focus adalah kata keterangan fokus yang digunakan untuk menarik perhatian ke bagian tertentu dari sebuah klausa. Ada beberapa jenis adverb of focus sesuai dengan fungsinya, yaitu menambahkan informasi. Contoh katanya itu seperti also dan as well. Contoh kalimat Tom is coming to the party and is also being just jamet. B. Membatasi informasi. Contoh katanya adalah alone, but not only, only, dan sebagainya. Contoh kalimat Yes, Devi is coming to my party. C. Sebagian membatasi informasi. Contoh kata cheerful, appreciably, mainly, mostly, dan sebagainya. Contoh kalimat Dira went to eat everything on the menu in this restaurant, especially pizza. F. Mengekspresikan rasa terkejut. Contoh even Laras was at the party. Bahkan Laras ada di pesta. Number 8, adverb of purpose. Nah, yang termasuk ke dalam adverb of purpose adalah to, for, because, so that, dan therefore. Berikut contoh kalimatnya. I went to Malang to visit my boyfriend. Biasanya ada di akhir kalimat, tapi kamu juga bisa meletakkannya di awal kalimat. Dengan syarat harus memasukkan koma untuk memisahkan klausa utama dengan klausa turunan. Contoh, to upgrade my English speaking skill, I joined an English Academy. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan pengucapan kata atau sebagainya, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.